Ini kita akan belajar tentang vibrasi. Kalau kemarin kita belajar tentang translasi, hari ini kita akan mempelajari tentang vibrasi. Ya, nanti selanjutnya kita akan belajar tentang rotasi. Ya. Oke. Nah, apa sih? Kenapa kita perlu mempelajari? Judulnya belum saya ganti. Ini harusnya vibrasi. Ya. Kenapa kita harus mempelajari vibrasi? Nah, jadi vibrasi dari molekul, mungkin kalian pernah mengenal atau malah sudah tahu vibrasi itu artinya bergetar ya. Jadi getaran dari molekul itu berperan ya dalam interpretasi termodinamikanya. Jadi namanya kalau molekul itu selain bergerak, bertranslasi, dia juga bergetar gitu. Ini akan penting dalam hal kapasitas panas, dalam hampir semua sifat dari molekul ya. Jadi sampai ke reaksi atau laju reaksi kimia. Nah, aplikasi dari gerakan vibrasi ini nanti akan kita temui atau kalian bisa temuinya dalam mempelajari spektroskopi. Jadi kalau kalian sudah mempelajari spektroskopi infrared atau IR ya, bagaimana molekul bisa terbaca dalam IR itu juga karena adanya vibrasi. Jadi frekuensi vibrasinya berapa gitu. Nah, apa sih ide intinya adalah bahwa energi vibrasi itu terkuantisasi ya. Jadi namanya terkuantisasi berarti ada aspek dari vibrasi yang akan kita lihat dari segi kuantum. Nah, apa yang sudah harusnya kalian mengerti untuk mempelajari vibrasi? Yaitu yang pertama, persamaan Schrödinger yang sederhana ya, untuk energi potensial yang biasa yang pakai Habar itu. Nah, kita juga harus sudah familiar dengan konsep yang tunneling seperti minggu lalu ya, dan juga nilai-nilai yang diharapkan. Nah, topiknya hanya ini akan lebih ringkas, yaitu hanya ada osilator harmonik ya. Kalau bahasa Indonesia-nya ini osilator harmonik. Dan kedua itu apa sifat-sifat dari osilator harmonik itu sendiri. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan lihat bagaimana atom dalam molekul dan padatan itu bervibrasi pada posisi setimbangannya. Seperti ada stretch, compress, bend ya. Jadi regangan, tegangan gitu. Nah, apa model yang paling simpel dari gerakan vibrasi itu yang disebut adalah osilator harmonik. Oke. Nah, secara klasik mungkin kalian sudah pernah mempelajari ini ya di fisika. Ini gambar dari apa? Ada yang tahu? Ini melambangkan pegas, apa? Pegas. Betul. Jadi jadi gambaran osilator harmonik secara klasik itu biasanya digambarkan dengan pegas. Apa yang ciri khas dari pegas? Ialah, coba kalian perhatikan, ujung dari pegas tersebut bisa berbeda. Jadi kalau gini kita lihat pegas yang diam misalnya ya, ini adalah posisinya awalnya. Tetapi ketika dia terjadi regangan, ini memanjanglah pegasnya sepanjang X misalnya ya. Dan ada juga misalnya lebih panjang lagi. Ini berarti kalau dihitung dari posisi awal ya, ini kira-kira 2X. Jadi apa yang digambarkan di sini adalah hukum Hooke. Kalau kalian pernah mendengarkan mendengar tentang hukum Hooke ya. Jadi menggambarkan potensial energi V itu diterjemahkan sebagai gaya sama dengan turunan pertama dari potensial energi. Sehingga potensial energi, karena ini adalah turunan pertama, di mana kita tahu F sama dengan min dV per dx, maka untuk mencari V, ya di sini berarti kita harus integralkan. Jadi F itu sama dengan Kx biasanya. Nah, kenapa ada tanda minus? Karena arahnya itu melawan gerakan dari pegas, seperti itu. Nah, kita lihat di sini, makanya untuk menghitung energi potensialnya itu diintegralkan. Jadi integral dari
Kx itu setengah Kx kuadrat. Seperti itu. Nah, ketika partikel menjauh dari equilibrium position, jadi inilah kira-kira yang kita sebut sebagai posisi equilibriumnya, posisi timbangnya, ya. Nah, ketika partikel menjauh dari posisi awal ini nih, otomatis kan X-nya bertambah. Makanya disebut potensial energinya bertambah karena X-nya semakin besar. Demikian juga dengan energi kinetiknya. Karena itu kecepatannya juga bertambah. Ya, pada titik tertentu ya at some point ya, semua energi potensial dan dari partikel itu akan mempunyai kondisi turning point, keadaan di mana dia harus berbalik gitu. Ya, jadi ini yang disebut dengan turning point-nya XTP ya, TP itu dari turning point, keadaan balik itu dari osilator harmonik terjadi ketika potensial energinya yang tadi setengah Kf X kuadrat itu sama dengan total energinya. Sehingga XTP-nya itu sama dengan 2E ya, per Kf. Nah, turning point ini bertambah dengan total energi. Dalam klasik, ya, dalam mekanika klasik atau fisika klasik, amplitudo dari swingnya, ya, amplitudo itu maksudnya yang titik tertingginya ya, titik terjauhnya gitu, of the swing. Kalau mungkin kalian pernah melihat gambaran apa semacam ayunan gitu, atau pendulum ya, di mana dia akan meningkat. Oke, nah ini nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi hukum Newton kedua, di mana F sama dengan ma, ya, dan a atau percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari jarak m dx kuadrat per dt kuadrat. Ya, nah sini kita lihat. Nah, apa yang terjadi pada x sama dengan 0, pada t sama dengan 0 daripada waktu awal gitu, x sama dengan 0, ya, didapatlah xt, ya. Jadi biasanya itu persamaan yang osilator harmonik itu berhubungan dengan fungsi sinus, ya. Jadi xt sama dengan a adalah amplitudo, sinus 2v, ya, v dari sini ada frekuensi dikalikan t, di mana frekuensinya sama dengan ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aduh, saya agak batuk. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini juga digambarkan lagi, yang disebutnya pada mekanika klasik, itu tadi. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Bahwa partikel itu bermassa. Jadi kalau di sini digambarkan, osilator harmonik adalah suatu partikel dengan massa M yang mengalami, ya, kembalinya force, gaya, seiring dengan adanya displacement. Jadi tadi arah menjauh dari posisi kesetimbangan, ya. Nah, seperti ditunjukkan pada klasik, sekarang kita mau lihat dulu, ya. Nanti kita harus bisa bedakan apa osilator harmonik dari segi klasik dan dari segi kuantum. Nah, yang tadi nih setengah Kf kuadrat, Kf dikalikan X kuadrat, dan Kf di sini adalah konstanta gaya, ya. Nah, di sini ada kita lihat. Jadi kalau tadi itu digambarkan sebagai R, bisa juga semacam ayunan ya, kan titiknya di sini. Nah, bagaimana partikel bisa berayun gitu dari sini nggak ke sini, gitu ya. Harmonik potensial atau energi potensial yang bersifat parabolik, ya. Oke. Nah, kembali kita ingat lagi persamaan Schrödinger. Nah, ketika kita mau membahas tentang osilator harmonik dari segi kuantum, itu tidak terlepas dari persamaan Schrödinger. Nah, di sini mungkin kalian lihat lagi ya persamaan Schrödinger yang terkenal itu. Oke.
Kalau saya bertanya, ini kira-kira menggambarkan apa? Jadi persamaan Schrödinger itu yang umum selalu terdiri dari 3. Yang pertama ini apa? Siapa yang bisa jawab? Ada? Coba ingat tadi ini apa? Setengah KF X kuadrat itu apa? Ini adalah energi potensial. Menggambarkan energi potensial. Oke. Yang ini adalah apa? Oh, potensial. Enggak apa-apa. Ya, jadi Schrödinger itu sebenarnya menggambarkan ya, di sini kan ada energi ya. Saya ingat-ingatin lagi supaya nggak lupa. Jadi energi dikalikan fungsi gelombang. Jadi semuanya itu merupakan dikalikan dengan fungsi gelombang. Jadi ini E besar di sini adalah energi total. Energi total kita tahu merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial, gitu kan? Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Energi potensial menjadi tak terhingga, katanya ini infinite x plus minus tak terhingga. Sehingga, ya, coba kita bayangkan kalau x-nya itu tak terhingga, ini menjadi tak terhingga, ya kan? Otomatis energi potensialnya juga menjadi tak terhingga. Ya, sehingga katanya ini wave function atau fungsi gelombangnya menjadi 0. Nah, nanti dicerna lagi bagaimana bisa jadi 0. Nah, tetapi ya, energi potensial itu meningkat secara pelan-pelan, smoothly. Ya, jadi tidak langsung naik gitu, tak terhingga, tapi dia meningkat pelan-pelan. Dari sini ya, seperti partikel dalam kotak ya. Ya, kemarin yang kita pelajari sebelumnya, bagaimana fungsi gelombang itu berkurang ya pelan-pelan menuju 0. Ya, terus di sini the boundary condition-nya ya, di mana fungsi gelombangnya itu sama dengan 0, menyatakan imply that hanya ada beberapa jawaban ya untuk persamaan Schrödinger yang bisa diterima. Karena itulah, lihat nih, jadi sebenarnya apa yang disebut dengan quantize ya, artinya terpaketkan atau terkuanta, itu jika persamaan Schrödinger-nya hanya mempunyai beberapa solusi yang bisa diterima. Nah, sekarang kita mau lihat lagi tingkat energi seperti yang minggu lalu ingat saya ada gambarkan yang ada gambaran yang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat tingkat energinya ya. Jadi persamaan 72 itu adalah persamaan Schrödinger ya. Persamaan Schrödinger ini. Nah, apa katanya nih? Persamaan Schrödinger itu adalah bentuk standar dari persamaan diferensial. Ya, jadi persamaan diferensial tadi itu kan persamaan diferensial ya. Nih, lihat nih, ini tanda diferensial. Tapi ini turunan kedua atau diferensial kedua. Nah, energi yang diizinkan tuh yang mana? Nah, ada boundary condition-nya atau kondisi yang membatasinya, di mana di sini bergantung pada V. Ya, V itu adalah bilangan kuantum vibrasi. Jadi kalau sebelumnya kita pelajari M, ya, yaitu bilangan kuantum utama. Kalau yang ini adalah bilangan kuantum vibrasi. Ya, jadi itu sama dengan V plus setengah dikalikan H bar per apa disebutnya semacam W, tapi ini adalah angular ya. Nah, kita lihat sini catatan bahwa energi bergantung pada angularnya nih, di mana it has the same dependence, juga bergantung pada massa dan force. Jadi kalau tadi ingat di klasik itu ada yang disebut sebagai massa dan juga ada konstanta gaya atau K ya. Nah, kalau ini energinya bergantung pada V-nya. Oke. Nah,
apa yang kita mau lihat, apakah level atau setiap tingkat itu mempunyai nilai perbedaan yang sama. Maksud saya itu yang antara V sama dengan 0 ke V sama dengan 1. Seperti minggu lalu dia dibedakan oleh N kuadrat, ya kan ya. Jadi kalau semakin tinggi N-nya, semakin perbedaannya dengan nilai N kuadrat. Nah, kita lihat di sini, energi dari P plus 1 atau yang lebih tinggi, misalnya 1 ke 0, ya jadi kalau V-nya sama dengan 0, berarti P plus 1-nya itu sama dengan 1. Ya, itu sama dengan segini. Harus segini for all V. Ya, jadi makanya disebut sebagai terpaketkan. Harus merupakan paket dari ini. Nah, energi levelnya, karena itu ya, tingkat energinya form, ya, jadi berbeda dengan yang minggu lalu. Kalau untuk N, tinggi dari tangga anak tangganya, kurang lebih kita bisa katakan demikian, itu tidak sama. Tetapi kalau yang ini, ya, jadi tingkat energi pada vibrasi, semua anak tangganya punya tinggi yang sama, kurang lebih seperti itu, lihat. Jadi semuanya itu segini besarnya. Nah, energi pemisah ini atau pemisahan energi ini sebenarnya negligibly small. Jadi untuk objek-objek, ya, benda-benda besar yang masanya besar, ini enggak terhitung kecilnya, jadi sangat kecil seperti itu. Tetapi untuk objek yang kecil, ya, yang hampir sama dengan atom, ya, jadi yang ukurannya angstrom, nanometer, perbedaan ini menjadi terlihat besar. Karena itu, ya, di sini disebut energi dari lowest level, ya, tingkat energi terendah dengan V sama dengan 0 itu bukan 0. Kenapa? Karena I nolnya, jadi untuk 0 melambangkan V-nya sama dengan 0, itu sama dengan setengah dari H bar, Oke. Nah, itulah yang membedakannya. Nah, kita lihat segini. Di sini, apa sih bedanya? Physical reason, apa secara fisik, kenapa bisa ada zero point energy, itu sama dengan kondisi pada partikel dalam kotak. Seperti yang minggu lalu ingat juga, partikel dalam kotak juga energi terendahnya itu nolnya disebut sebagai zero point energy. Jadi tidak sama dengan nol. Nah, partikel ini juga dibatasi, confine, ya. Jadi posisinya is not completely uncertain, tidak totally, tidak jelas. Jadi karena maksudnya tuh sebenarnya partikel itu ada dalam batasan tertentu. Nah, karena itu momentumnya, demikian juga dengan kinetic energinya tidak bisa nol. Nah, secara klasik, ya, ini dia perbedaannya. Interpretasi dari zero point energy adalah bahwa osilator kuantum tidak pernah benar-benar berhenti gitu. Karena itu dia selalu punya energi. Tetapi karena sampel pergerakannya itu, potensial energinya, potensial energinya itu dari equilibrium tidak punya zero, dia juga punya non-zero potential energy. Nah, apa yang mau digambarkan sini supaya kalian tidak bingung, kita langsung ambil contoh model partikel osilasi untuk dua benda. Jadi molekul diatomik, misalnya H2, ya. Cuma di sini kalau H2 masanya sama, kita ambil misalnya yang berbeda, ya. Jadi masing-masing partikel kita nyatakan sebagai A dan B, ya. Jadi mereka masing-masing punya massa. Nah, dalam kasus dua atom move, ya, bergerak, tapi mereka punya ikatan gitu, masanya itu tidak lagi dihitung secara MA plus B,
tetapi disebut sebagai massa efektif atau mu, itu dihitung sebagai MA kali MB, jadi hasil kali dari kedua massanya per MA plus MB. Ini yang disebut sebagai massa efektif untuk molekul diatomik. Diatomik berarti atomnya 2, gitu ya. Nah, ketika salah satu, misalnya A, itu jauh lebih besar dari B, ya, bayangin misalnya ini 10 pangkat minus 26 misalnya. Sedangkan B itu 10 pangkat minus 31. Atau saya buat yang lebih ekstrim. Misalnya MA, massa A itu sama dengan 10 gram. Sedangkan B, tapi tidak mungkin untuk partikel ya. B misalnya 10 pangkat minus 27. Otomatis, ya, kalau misalnya tadi MA yang sangat besar, otomatis ini kan tidak kita hitung. Nah, kita lihat di sini, kalau berarti ini MA besar, terus MA-nya juga besar, tapi di sini ada yang kecil. Ya, jadi kalau tadi misalnya 10 dikalikan 10 pangkat minus 6 misalnya, otomatis hasilnya menjadi, makanya bisa disebut MB can be neglected in the denominator. Jadi di sini MB-nya bisa kita coret, ya, karena jadi semuanya per MA. Jadi kita lihat MA kali MB per MA, otomatis yang tersisa adalah MB. Itu maksudnya, ya. Jadi otomatis kalau salah satu lebih besar, ya, efektif massnya atau massa efektifnya itu sama dengan massa yang lebih kecil. Kedengarannya aneh, tapi kalau kita lakukan perhitungan seperti saya tunjukkan tadi akan kelihatan. Oke. Nah, jadi massa yang atom yang lebih ringan malah yang menjadi massa efektifnya. Oke, dalam kasus ini hanya massa atom yang ringanlah yang bergerak, ya, atom yang lebih ringan yang akan bergerak, ya. Sedangkan atom yang berat, ya, yang massanya lebih besar, maksudnya akan berfungsi seperti jangkar. Paham ya, jangkar ya, diam gitu, diam di laut, stationary anchor, ya. Jadi maksudnya kalau dua massa, dua partikel dengan massa yang jauh berbeda itu ketemu, ya, otomatis pergerakan yang terlihat atau yang bisa dihitung, yang diperhitungkan itu hanyalah yang paling ringan. Oke, nah sebagai contoh untuk massa HCl, oke, kita lihat di sini. Jadi ada dua atom, ya. H dengan massa 1, sedangkan Cl itu massanya 35. Nah, kita hitung massa efektifnya adalah hasil kali keduanya per penjumlahan dari keduanya. Kita lihat di sini mereka tidak terlalu jauh berbeda, ya. Jadi kelihatannya, coba kita lihat 1, jadi M itu 1, yang satu lagi 35. Nah, setelah dihitung-hitung, didapatlah bahwa mu-nya itu sama dengan 0,9796. Ya. Oke, nah ini dekat dengan massa dari hidrogen atom, karena tadi atom hidrogen itu 1, sedangkan ini 0,9. Nah, ketika diketahui, ya, konstanta gaya dari ikatan ini, jadi ikatan antara H dan Cl, itu sama dengan 516, dan M pangkat minus 1, ya, didapatlah omeganya itu sama dengan Kf per mu yang didapatlah seperti ini. Ya, jadi ini satuan dari apa? Ini satuan dari Hertz, ya, S pangkat minus 1. Atau setelah dibagi dengan 2/2V didapatlah nih misalnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nilai apa lagi yang dihitung? Biasanya akan dihitung berapa sih perbedaan level energinya. Nah, jadi kalian jangan lupa di sini masukkan V+1 ini, terus didapatlah segini. Oke, nanti latihan di rumah. Selanjutnya kita akan lihat
fungsi gelombang, ya. Nah, di sini ada grafik, saya nggak tahu kalian familiar nggak nih dengan fungsi Gaussian, ya. Oke, Gaussian itu biasanya bentuknya seperti ini, seperti bell, orang mengatakannya. Kenapa? Karena dia terbagi rata dan di tengah itu ada sebagai senternya. Nah, ini disebut sebagai fungsi Gaussian dengan fx-nya itu adalah epsilon pangkat minus x kuadrat. Ya, oke. Nah, jadi dari persamaan Schrödinger tadi, semua bentuk dari Cx, n, ya, dengan n adalah konstanta normalisasi, kali polinomial dalam x, dan dikalikan dari bell shape. Nah, jadi berbentuk seperti bell. Fungsi, ini terjemahnya, fungsi Gaussian berbentuk seperti bell. Bell yang dimaksud sini bukan, tapi biasa sih kalian lihat bell ya. Mungkin bel-bel yang zaman-zaman dulu seperti itu, jadi disebut bell shape. Nah, ini adalah bentuk dari Gaussian-nya, ya, pangkat minus x. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana fungsi gelombangnya. Nah, ini mulai. Jadi Cx dari V itu sama dengan dimasukkan di sini n dikalikan polinomialnya dan fungsi dari Gaussian-nya. Tadi diberitahu bahwa fungsinya itu sama dengan pangkat min x kuadrat ya. Tapi karena ini dimasukin sebagai fungsi y, karena f-nya pangkat min y kuadrat per 2. Katanya nih. Nah, didapatlah seperti ini. Nah, ini disebut dengan polinomial Hermitian. Kalau kalian mungkin pernah dengarnya. Jadi, untuk mudahnya daripada pusing melihat ini, ditulislah H0, ya, Hermitian. Untuk Y sama dengan 1, sedangkan H1 ini sama dengan 2Y. Ya, jadi polinomial Hermit itu adalah anggota dari grup fungsi-fungsi grup yang disebut sebagai polinomial ortogonal. Nah, mulai nih. Nah, oke. Punya sifat-sifat yang penting dalam kuantum. Nah, sekarang kita lihat wave function-nya untuk ground state, di mana V sama dengan 0 adalah, saya ingatkan lagi, tadi seperti itu, ya, C, N kali polinomial, terus kali fungsinya. Nah, di sini kita lihat, jadi untuk ground state itu berarti V sama dengan 0. Oke. Nah, makanya di sini dimasukin 0, fungsi X, N0 dikalikan fungsinya gitu. Sedangkan probability density atau kebolehjadian menemukan partikel, ingat, itu selalu dikuadratkan. Makanya fungsi ini kemudian dikuadratkan, ya. Jadi C0 kuadrat X, jadi N0 dikuadratkan jadi N0 kuadrat. Ini dikuadratkan, berarti kalau dikuadratkan berarti pangkatnya dikalikan 2, begitu kan ya. Nah, minus Y kuadrat per 2 dikali 2, otomatis didapatlah pangkat min Y kuadrat, karena angka 2 di sini sudah dihilangkan oleh kuadrat tadi, sehingga didapatlah N0 kuadrat pangkat min X kuadrat per alfa kuadrat. Ya. Nah, kalau dilihat tabelnya, jangan pusing dulu. Nah, okay. Nah, ini saya pengen lihat ekspresi kalian supaya melihat persamaan ini. Kalau biasa saya ngajar di kelas, biasanya mahasiswa sudah mulai mengkerut kalau dilihat ini. Oke, kita lihat. Jadi untuk V sama dengan 0, hanya Hermitnya itu sama dengan 1. Jadi nanti coba dimasukkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai dari ini. Apakah dapat atau enggak. Jadi itu tugas untuk minggu depan. Saya mau lihat apakah kalian bisa mengerti dari sini, ya. Jadi kurang lebih contohnya itu seperti ini. Ini semacam min 2 YHV plus dan seterusnya.
Oke, nah sekarang kita lihat wave function-nya, fungsi gelombang dan probability density-nya ditunjukkan pada ini 4 ya, gambar yang ini. Jadi kita lihat nih, ini adalah fungsi gelombang yang sudah dinormalisasi ya, sedangkan probability density-nya atau kebolehjadian menemukan partikel itu ditunjukkan oleh shading-nya. Yang ini ya untuk lowest energy state, untuk keadaan paling bawah, keadaan paling dasar. Jadi ini adalah fungsinya, yang merah itu adalah fungsinya, ya. Terus yang si kuadrat itu adalah fungsi gelombang yang sudah dikuadratkan. Nah, di sini sebutkan the curvature. Jadi kurva, pengkurvaannya ini konsisten dengan energi kinetik yang tidak nol, ya, dan tersebar gitu konsisten dengan potensi energi yang juga tidak nol, sehingga didapatlah zero point energy. Nah, fungsi gelombang untuk bagaimana untuk yang satu, V sama dengan 1, ya, bagaimana tuh? Nah, kita lihat, masukkan aja angka 1 di sini, berarti semuanya ini diganti dengan 1. Didapatlah N1 sama dengan 2, N1 dikalikan 2 per alfa, dan seterusnya. Oke, nah fungsi ini mempunyai titik pada X sama dengan 0, di mana X sama dengan 0, ya. Yang ini, dan the probability density, ya, jadi kebolehjadian menemukannya itu maksimum pada X sama dengan plus minus alfa. Paham maksudnya? Jadi lihat di sini kan, kalau ini probability density-nya, di mana dia maksimum? Pada X sama dengan alfa, plus alfa atau min alfa. Oke. Nah, coba kita mau menjelaskan bahwa satu fungsi itu merupakan jawaban untuk persamaan Schrödinger. Jadi satu maksud saya di sini bukan Schrödinger 1, tapi nanti ini ada beberapa slide. Jadi ini adalah slide pertama untuk membahas, untuk memperjelas bahwa fungsi gelombang adalah salah satu solusi untuk persamaan Schrödinger. Ya, oke. Dan ini saya tulis lagi ground state wave function tadi, yang ini, ya. Sedangkan ini adalah persamaan Schrödinger, supaya kalian nggak perlu bolak-balik lagi, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membuktikannya? Jadi seandainya ada pertanyaan, buktikan bahwa fungsi gelombang itu merupakan solusi untuk persamaan Schrödinger. Nah, yang pertama, kalian tulis dulu persamaannya, terus kemudian lihat yang sebelah kiri dan lihat yang sebelah kanan. Ya, sini maksud sebelah kiri itu sebelah kiri dari tanda sama dengan, sebelah kanan berarti sebelah kanan sama dengan. Oke, nah, this definition of alpha in equation 7. Oke, maaf, ada suara-suara lain. Nah, tunjukkanlah bahwa faktor that multiplies the wave function, ya, apa yang saya jadi agak lupa. Oke, ini ya, jadi ini kita gambarkan, ingat ini tadi adalah energi untuk Schrödinger, kemudian sebagai fungsi gelombang yang tadi, N dikalikan persamaan Gaussian-nya tadi ya, persamaan bell shape Gaussian-nya didapat seperti ini, sehingga didapatlah Y sama dengan X per alfa, di mana alfa itu sama dengan yang ini. Oke, sedangkan ini adalah zero point energy. Nah, bagaimana cara menemukannya? Pertama, mari kita lihat turunan kedua dari fungsi gelombang pada level terendah atau ground state dengan mendiferensiasikannya 2 kali, namanya
Turunan kedua kan berarti 2 kali. Nah, karena ini merupakan fungsi awalnya, jadi lupakan dulu. Jadi fungsi awalnya adalah N0, pangkat ini dan seterusnya gitu. Nah, tinggal diferensialkan saja dulu 1 kali, didapatlah ini adalah konstanta gitu kan ya, minus N0, karena ini negatif, jadi pindah ke tanah menjadi minus N0, sedangkan turunan dari pangkat sesuatu, ya, ini harus kalian bisa ya, bagaimana turunan pertama dari eksponensial pangkat sesuatu. Ya, jadi dapatlah ini diturunkan dulu gitu kan, jadi X kuadrat per 2 alfa kuadrat diturunkan dulu, didapatlah turunan dari ini didapatlah X per alfa kuadrat, ya, terus ininya tetap gitu kan ya, kalau turunan eksponensial jadi ini ya sendiri diturunkan, kemudian dikalikan lagi dengan dia sendiri, ya. Nanti kalian akan bingung di mana duanya, nah, nanti coba di rumah. Kemudian turunan kedua merupakan turunan pertama dari turunan pertama, jadi yang ini diturunkan atau didiferensialkan sekali lagi, ya. Nah, karena ini sekarang untuk lebih memudahkannya ya, DFG dibuat di sini. Ya, jadi ddx dari min 0. Jadi seperti tadi lagi sebenarnya nggak perlu ribet-ribet ya. Ini turunkan lagi, ya, minus n0-nya dianggap sebagai satu fungsi, dan ini adalah fungsi berikutnya. Nah, nanti coba di rumah, sini kan, coba sendiri gitu, dapat nggak hasilnya segini, ya. Nah, memang kalau belajar kimia fisik terutama kuantum ini banyak sekali turunannya, jadi kalian harus mulai terbiasa. Nah, sekarang kemudian substitusikan ekspresinya dan didapatlah seperti ini pada persamaan Schrödinger. Maksudnya ini kan 7E2 tadi kan persamaan Schrödinger. Nah, dimasukkanlah yang ini, persamaan Schrödinger asli kan yang ini ya, dikalikan C. Nah, tetapi KF-nya ini, jadi ini adalah persamaan Schrödinger asli, itu yang saya mau bandingkan. Ya, jadi turunan kedua dari ini-nya dimasukin. Ya, terus ini adalah KF per 2, dan seterusnya. Ya, nah, ini nanti akan saling meniadakan. Dapatlah S sama 0. Nah, dikalikan si 0. Nah, the blue terms cancel. Jadi ini kan sama, jadi bisa dihilangkan. Sehingga didapatlah ini dikalikan si 0 sama dengan si 0. Sehingga bahwa si 0 itu merupakan solusi dari persamaan Schrödinger. Kenapa? Jadi kalau kalian lihat lagi, kalau ininya sama di akhir, ya kan, bahasa sembarangnya saya katakan, jadi kalau setelah dikerjakan persamaannya, terus didapat ininya di akhir, dan di sini hanya merupakan konstanta, ya, yang bisa, berarti nilai ini akan sama dengan energi, gitu, maka persamaan itu bisa dikatakan solusi dari Schrödinger. Jadi bagaimana untuk membuktikan solusi Schrödinger atau tidak, ya? Jadi itu buktikan di akhir nanti apakah setelah dikerjakan gitu didapat fungsi yang sama di akhir dengan di depannya hanya konstanta, ya. Jadi di sini didapat energi berarti sama dengan yang ini setengah kabar, ya, dikalikan KF per M pangkat setengah. Ya. Oke. Nah, bentuk dari beberapa fungsi gelombang ditunjukkan pada ini, sedangkan pada 6 ya, yang ini adalah fungsi gelombangnya, sedangkan yang ini adalah probability density. Jadi ingat, kalau ini menunjukkan fungsi, sedangkan probability density-nya, jadi kalau ini punya mirip sama minggu lalu ya, ini ya, ini hanya puncak, tapi kalau untuk nomor 1, ini kita lihat
biarpun dia di bawah ada bagian lembah, tetapi begitu masuk ke probability density, karena semuanya dikuadratkan, itu semuanya akan menghasilkan nilai positif. Ya, jadi ini adalah fungsi gelombang yang ternormalisasi untuk 7 kondisi pertama. 7 tetapi dimulai dari 0, makanya hanya 0 sampai 6 angkanya ya, tetapi ini adalah 7 kondisi pertama dari suatu osilator harmonik. Ya, lihat bahwa titiknya itu sama dengan V. Ya, the wave function with even V, jadi bilangnya fungsi gelombang dengan V yang merupakan bilangan genap, ya, jadi 0, 2, 4, 6, gitu. Oke, both Y sama dengan 0, and thus with odd, ya, odd V berarti V yang bilangan ganjil. Ya, jadi yang 1, 3, 5 itu antisimetrik, sedangkan yang bilangan genap, ya, yang V-nya bilangan genap itu simetrik. Simetrik artinya sebelah kiri dari nolnya itu sama dengan bentuk sebelah kanan. Coba kita perhatikan, ya, untuk yang 0, ya, lihat ini sebelum kiri ya. Terus ini semacam kaca ya, jadi bisa dibalik. Sedangkan untuk 2 kita lihat ya, jadi begitu di sebelah kanan dari 0 juga sama. Tapi berbeda dengan 1. Coba kalian lihat, ini tidak simetri. Dia semacam terbalik gitu. Makanya disebut untuk yang V genap itu simetrik, sedangkan untuk V ganjil dia antisimetrik. Oke. Nah, ini adalah probability density-nya. Untuk V sama dengan 0, 5, 10, 15, dan 20. Nah, lihatlah ya katanya nih, bagaimana region, bagaimana daerah untuk probability density yang tertinggi, ya, move towards the turning point. Katanya, jadi V-nya increase, jadi semakin tinggi. Coba, jadi untuk 0 adalah yang ini, untuk 5 adalah yang ini. Maksudnya apa? Jadi semakin tinggi V-nya, kita bandingkan yang 20, itu semakin menuju ke turning point. Ya, maksudnya itu semakin banyak dia puncak-puncaknya. Kalau ini kan hanya 1. Oke. Nah, behavior ini katanya jadi probability dan probability density-nya menunjukkan bahwa makin bertambah bilangan kuantumnya, posisi dari highest probability ya makin dekat ke turning point dari klasik. Nah, sifat ini adalah contoh lain dari prinsipal koresponden ya, di mana high quantum number ya emerge from the quantum behavior. Semakin tinggi makin tinggi bilangan kuantumnya. Ya, ingat ini kita tidak bicara tentang kuantum N, tapi bilangan kuantum vibrasi yang tadi. Classical behavior-nya muncul dari quantum behavior, artinya mereka jadi mirip. Nah, apa kesimpulan dari sifat fungsi gelombang tadi? Jadi fungsi Gaussian berkurang cepat menuju 0 ketika displacement-nya ya tadi pergerakan menjauhnya posisi dari titik awal gitu in either direction ya makin tinggi, sehingga semua fungsi gelombang mendekati 0 pada X-nya yang besar. Jadi semakin jauh dari posisi kesetimbangan, ya, dia katanya akan fungsi Gaussian akan makin cepat mendekati 0. Apa artinya? Partikel sepertinya tidak akan ditemukan, ya, pada jarak yang sangat jauh, at large displacement. Jadi semakin jauh dari titik keseimbangan, ingat tadi ini semacam pair yang tadi, ya, jadi semakin jauh dari titik keseimbangan pairnya itu sepertinya tidak akan mungkin ditemukan. Nah, fungsi gelombang
berosilasi antara classical turning point, tetapi decay, ya menurun tanpa adanya osilasi di luar mereka. Nah, apa yang penting itu adalah eksponen Y kuadrat, ya, yang ini tadi, berbanding dengan X kuadrat dikalikan MKF pangkat setengah, sehingga fungsi gelombang akan berkurang, ya, dengan cepat untuk massa yang besar. Jadi semakin besar, ya, coba massa dari string, apa sih benda yang mau di dalam pairnya gitu, dan strong restoring forces. Jadi untuk stiff spring, jadi untuk pair yang masih kuat, jadi belum meregang jauh gitu, ya. Nah, ketika V-nya meningkat, ya, ingat ini tadi, Hermite polinomialnya menjadi besar pada large displacement karena berbanding dengan X pangkat V, jadi semakin besar V, otomatis Hermite polinomialnya akan tinggi sehingga fungsi gelombang akan menjadi besar sebelum fungsi Gaussiannya stem down to zero. Nah, sebagai hasilnya, ya, fungsi gelombang akan tersebar pada range V yang besar. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana menormalisasi fungsi gelombang osilator harmonik. Yang pertama adalah carilah konstanta normalisasi atau N untuk fungsi gelombang harmonik. Nah, di sini disebut Collet-Kyoto. Jadi Collet-Kyoto sebenarnya coba dipikirkan, ya. Sebuah fungsi adalah ternormalkan. Jadi ingat, kalau kalian ketemu kata-kata yang fungsinya ternormalkan, itu artinya ke satu, dinormalkan ke satu. Jadi fungsi itu sama dengan satu. Nah, dengan mengevaluasi integral dari C kuadrat over all space, ya. Kemudian carilah faktor normalisasinya. Jadi akan didapat N sama dengan 1 per, ya, ini kan artinya dikali, ya. Jadi C dikalikan C, ya, itu artinya C kuadrat, itu atau pangkat setengah. Itu adalah nilai untuk N. Nah, fungsi gelombang yang ternormalisasi kemudian sama untuk NC. Nah, untuk satu dimensi, ya, the volume element is dx, ya, integrasinya, jadi integral ini punya batas atas, batas bawah, maksudnya dari minus tak terhingga hingga terhingga plus terhingga. Karena itu fungsi gelombang diekspresikan dalam hal variabel G sama X per alpha. Nah, kita lihat langsung aja solusinya. Jadi kalau saya punya C, P untuk yang tadi, V dikalikan ini dan seterusnya, bagaimana kalau kita integralkan? Jadi, langsung saja masukkan ini dikalikan ini, diintegralkan dengan batas bawah minus tak terhingga, batas atas plus tak terhingga dy. Kenapa dy? Karena ini fungsi terhadap y, jadi tinggal masukkan saja sebenarnya fungsinya kan. Nah, hingga didapatlah masukin fungsinya dikalikan 2 kali. Makanya di sini coba ini kan langsung di HV kuadrat, ya, karena HV kali HV gitu. Terus ini juga dikuadratkan sehingga dapatlah E pangkat min Y kuadrat, karena per 2 dikalikan 2 dy. Nah, didapatlah hasilnya segini. Nah, ini tidak ada di sini. Coba kalian lihat lagi bagaimana menyelesaikan persamaan integral, ya, dengan tanda seru seperti ini. Ini artinya apa? Ya, ini artinya dimana V faktorial, ya, faktorial biasanya itu adalah ini, ya. Jadi kalian harus lihat lagi bagaimana didapat NV-nya sama dengan 1 per segini. Oke. Nah, catatan
NV itu berbeda untuk setiap nilai dari V. Ya, karena akan dimasukin nilai V-nya. Oke, sifat-sifat dari osilator harmonik, ya, seperti tadi itu dia, ya, yang tadi itu terus ada omega. Nah, untuk osilator harmonik, ini, kalau di sini ada lambang omega, berarti dikalikan ini, nah, the integral Smyslov-Virson, tetapi Hermite polygonnya bisa kita lihat dengan simple. Coba kita lihat dengan nilai rata-rata, ya. Nah, persamaan yang ini, ingat-ingat dulu, akan digunakan untuk menghitung mean displacement, ya. Jadi rata-rata jarak dan juga mean square displacement, kuadrat dari jarak untuk osilator harmonik dengan bilangan kuantum V. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama kita mencari mean values. Mean di sini adalah rata-rata, ya, untuk X dan X kuadrat dari osilator harmonik. Nah, evaluation untuk menghitung integralnya dibutuhkan menghitung X dan X kuadrat adalah hanya dengan mengenali masalah simetri. Oke, yang pertama, gunakan argumen simetri untuk menemukan nilai rata-rata displacement. Jadi nilai rata-rata displacement atau nilai rata-rata X diharapkan sama dengan 0 karena probability density dari osilator adalah 0. Karena itu ada probabilitas yang sama, equal probability of positive dan negative displacement. Ya, jadi karena plus dan minusnya sama, jadi probability density-nya itu 0. Oke, step kedua, cocokkan, ya, hasilnya dengan menguji integral-integral yang penting. Nah, ini tadi rumus bakunya gitu. XV itu sama dengan integral minta hingga tak hingga, terus dikalikan, ya, kedua itu fungsi, didapatlah seperti ini. Ini tadi fungsinya, ini jangan bingung ini dari mana, ini dari tadi yang diberitahukan gitu. Terus dikalikan fungsi yang sama, ya, dx. Nah, misalkan X sama dengan alpha Y, dx sama dengan alpha dy, ya, integralnya juga adalah fungsi yang ganjil karena Y menuju Y negatif, hanya berubah tanda gitu. Oke, nah ini didapatlah seperti ini. Nanti ini juga coba lagi sendiri. Nah, kemudian bagaimana menemukan square displacement-nya? Jadi ini terus ya, karena dikuadratkan, kalian tinggal kuadratkan, berarti ini dikalikan ini kan yang tadi, ya, didapatlah seperti ini. Oke, ini kan persamaannya panjang, ya, dan rasanya ribet juga kalau saya sebut ini. Nah, coba nanti di rumah kalau ada masalah nanti kita diskusi di classroom. Oke, ya, karena ini kalau sekali lihat juga nggak mungkin langsung mengerti, kan, ya. Jadi intinya itu adalah apa sih yang paling penting dari sini adalah menemukan nilai X dan X kuadrat. Ya, jadi kalian pelan-pelan mulai satu-satu. Saya kasih waktu 1 minggu untuk coba mengertinya, ya. Ini sebenarnya sudah tertata rapi. Jadi ini saya ambil dari buku Atkins, ya, edisi 11. Kalau kalian punya, satu demi satu dia jelaskan. Nah, cuman memang dia dalam bahasa Inggris. Nah, coba nanti tapi ini kan bisa dimengerti, ini kan matematika semua. Oke, jadi nanti akan didapat potensial energi potensial rata-ratanya, ya. Jadi lambang ini saya hampir lupa mengatakan, ya, lambang kurung ini menyatakan
nilai rata-rata ya. Terus kemudian energi kinetik rata-ratanya seperti apa gitu. Nah, kalau energi potensial dari partikel punya bentuk V sama dengan AX pangkat B, nah ini didapatlah seperti ini. Ini adalah teori virial. Ya, jadi virial theorem, shortcut to establish number of useful result. Oke, yang terakhir itu tunneling. Nah, mirip dengan yang fenomena tunneling di partikel dalam kotak, ya. Jadi kuantum osilator kuantum ya juga. Jadi apa yang disebut tunneling di sini? Jadi dianggap bahwa partikel yang berosilasi ya secara kuantum itu juga diletakkan dalam lokasi tertentu seperti itu ya. Dan di sini dengan V lebih besar dari E, jadi energi potensial lebih besar dari energi total, ya, di mana ini forbidden by klasik fisik. Seperti kita katakan kemarin, kapan suatu benda bisa menabrak tembok? Ya, kalau dia punya energi potensial yang besar. Nah, tetapi itu kan secara klasik tidak boleh, ya, karena artinya energi kinetiknya jadi negatif kan, kalau disebutnya V lebih besar dari E, berarti kan harusnya V plus K, ya, kinetik energi itu sama dengan energi, gitu, energi total. Nah, karena itu osilator harmonik juga bisa tunnel, ya, dengan cerita yang mirip, ya, classically forbidden displacement. Jadi dia bukan lagi seperti tadi, kalau tadi kita bicara tentang spring atau pair, ya, sejauh-jauh pairnya dia akan kembali ke posisi awal. Nah, tunneling di sini maksudnya adalah bahwa benda yang berosilasi harmonik itu bisa melewati batasan panjang pairnya, kurang lebih seperti itu. Nanti ditunjukkan pada example ini, untuk keadaan energi terendah dari osilator harmonik, katanya ada 8% chance untuk menemukan osilator pada tempat yang di forbidden, yang tidak boleh secara klasik. Ya. Nah, jadi probabilitas untuk tunneling, untuk melewati tembok, ini tidak bergantung pada konstanta gaya dan juga massa osilator. Nah, kita di sini diberi contoh bagaimana menghitung kemungkinan tunneling dari osilator harmonik. Ya, jadi di sini contohnya hitunglah. Jadi bisa saja nanti misalnya saya tanya di ujian, hitunglah kemungkinan, ya, probability bahwa osilator harmonik pada tingkat, ini kan ground state ya, berarti V sama dengan 0, ya, osilator bisa ditemukan pada daerah yang terlarang secara klasik. Nah, ini yang step-step yang harus kalian lihat. Ekspresi untuk klasikalnya dulu. Kinetic goes to zero, ya. Saya enggak, mungkin kalian bisa baca nanti. Nanti saya harap habis kuliah ini kalian makin pintar baca semua artikel berbahasa Inggris, ya. Kemudian kita bisa hitung probability untuk menemukan osilator, ya. Jadi kembali lagi ke sini, ya, sama dengan kuadratkan. Nah, sini disebut karena dengan simetri, probability untuk menemukan partikel forbidden region itu same. Nah, solusinya seperti apa? Ikutin satu persatu step-stepnya. Nah, jadi ini dia turning point-nya, didapatlah seperti ini. Ya, jadi ingat pokoknya semua yang ditanya itu ujung-ujungnya ke energi. Ini ada energi. Nah, tapi tergantung lagi ya, maksud saya kita harus arahkan ke energi. Nah, kalau kita mencari XTP berarti carinya dari energi. Macam itu. Nah, didapatlah seperti ini. Terus masukkan V sama dengan 0. Dengan 1, ya. Nah, didapatlah seperti ini. Nah, ini kan jelas jawabannya nih. Nah, di sini ada 7,9%, 0,079 atau 7,9%, ya, of a large number of observation, gitu. Jadi ada kemungkinan
sebesar hampir 8%, dia bisa melewati, right? Will be found beyond the classical turning point. Ya, jadi kalau tadi tuh ibaratkan PR, dia pasti harus kembali gitu. Tetapi dengan menghitung ini, ternyata ada 7,9% kemungkinan ya osilatornya itu ada pada daerah yang terlarang secara klasik. Oke, nah nanti coba contohnya dengan self test yang ini ya. Nah, ini lihat nih, you will need to use mathematical software. Kalau susah ya mathematical software biasanya itu dibutuhkan untuk integralnya. Jadi kalian lihat lagi buku-buku kalkulus gitu, matematika atau matematika 1, 2, atau 3 itu dalam hal mengintegralkan. Oke, ya, kesimpulannya seperti ini. Bisa kalian baca sendiri ya. Normally in their vibration ground state, ya. Jadi molekul ya ternyata biasanya ada dalam kondisi atau keadaan vibrational ground state. Ya. Jadi dan for them ya, the probability, jadi kemungkinannya mereka ada pada keadaan terendah, dan untuk mereka probability itu very significant ya. Jadi apa yang disebut di sini bahwa molekul itu tidak cocok ketika kita bicara tentang partikel dalam kondisi yang sangat kecil, itu klasikal mekanika klasiknya menjadi misleading, membawa kita pada simpulan yang salah gitu. Oke, nah ini adalah contoh dari konsep yang harus kalian tahu ya, bahwa tingkat energi dari mekanika kuantum oscillator harmonik yang tadi, ingat tingkat energinya, jadi anak tangganya itu tingginya sama ya, berbeda dengan yang ditranslasi gitu. Nah, fungsi gelombang dari mekanika kuantum harmonik adalah produk dari Hermite polinomial ya, polinomial Hermite dan juga Gaussian number function. Nah, osilator harmonik dalam mekanika kuantum mempunyai zero point energy dan energi minimum yang tak terhilangkan. Kemudian probability, jadi ada kurang lebih ada 4 konsep yang kita harus bisa ya, dari 1, 2, 3, dan yang terakhir itu tadi, yang paneling. Ya, the probability of finding a quantum mechanical at classically forbidden displacement. Itu maksudnya. Kemudian ini adalah checklist equation yang kelihatannya tadi sangat rumit, tapi di sini sudah diringkas. Ya, jadi memang mungkin buat kalian agak shock gitu melihat begitu banyak persamaan, tapi coba dilihat sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kalau tingkat energi persamaannya apa? Pelan-pelan lihat di sini, berarti 0, nanti dicek lagi. Ya, makanya saya sengaja tidak mengubah nomor-nomor persamaan. Ini ada di buku Atkins yang jilid 11, jadi saya tidak ubah supaya kalian bisa dituntun gitu, karena ini kan masih semester 3 ya rata-rata. Kemudian persamaan untuk zero point energy. Jadi kalau saya selalu di ujung kuliah memberikan ini bukan tanpa tujuan, tapi kalian supaya mulai familiar. Oh, persamaannya dari yang kelihatan segitu banyak mana sih yang penting? Oke, jadi ini functionnya ini ya, ini seperti itu, terus konstanta normalisasi seperti apa dan seterusnya. Nah, ini adalah akhir dari gerakan vibrasional. Minggu depan kita akan belajar rotasi.